Firman Tuhan Harian. Kemanusiaan Kristus dikuasai oleh keilahiannya. Meskipun ia hidup dalam daging, kemanusiaannya tidak sepenuhnya seperti manusia yang terbuat dari daging. Ia memiliki karakter uniknya sendiri, dan ini pun dikuasai oleh keilahiannya. Keilahiannya tidak memiliki kelemahan. Kelemahan Kristus mengacu pada kelemahan kemanusiaannya. Sampai tingkat tertentu, kelemahan ini membatasi keilahiannya, tetapi batasan tersebut hanya dalam lingkup dan waktu tertentu dan bukan tanpa batas. Ketika tiba saatnya untuk melaksanakan pekerjaan keilahiannya, pekerjaan itu dilakukan tanpa memandang kemanusiaannya. Kemanusiaan Kristus sepenuhnya dikendalikan oleh keilahiannya. Terlepas dari kehidupan normal kemanusiaannya, seluruh tindakan kemanusiaannya dipengaruhi, digerakkan, dan dibimbing oleh keilahiannya. Meskipun Kristus memiliki kemanusiaan, hal itu tidak mengganggu pekerjaan keilahiannya. Hal ini karena kemanusiaan Kristus dibimbing oleh keilahiannya. Meskipun kemanusiaannya tidak menjadi matang dalam tingkah lakunya di hadapan orang lain, hal itu tidak memengaruhi pekerjaan normal keilahiannya. Saat aku berkata kemanusiaannya tidak tercemar, maksud aku adalah kemanusiaan Kristus dapat secara langsung dibimbing oleh keilahiannya dan bahwa ia memiliki akal yang lebih tinggi daripada manusia biasa. Kemanusiaannya paling tepat dibimbing oleh keilahian dalam pekerjaannya. Kemanusiaannya paling sanggup mengungkapkan pekerjaan keilahian, juga paling sanggup berserah pada pekerjaan itu. Karena Tuhan bekerja dalam daging, ia tidak pernah melupakan tugas yang harus digenapi oleh manusia di dalam daging. Ia dapat menyembah Tuhan di surga dengan hati yang tulus. Ia memiliki substansi Tuhan, dan identitasnya adalah identitas Tuhan sendiri. Hanya saja ia telah datang ke bumi dan menjadi makhluk ciptaan dengan kulit luar serupa makhluk ciptaan dan kini memiliki kemanusiaan yang tidak ia miliki sebelumnya. Ia dapat menyembah Tuhan di surga. Inilah wujud Tuhan sendiri dan tidak dapat ditiru manusia. Identitasnya adalah Tuhan sendiri. Dari sudut pandang daginglah ia menyembah Tuhan. Oleh karena itu, perkataan Kristus menyembah Tuhan di surga tidaklah keliru. Apa yang dimintanya dari manusia adalah substansinya sendiri. Ia telah mencapai semua yang dimintanya dari manusia sebelum meminta hal itu dari mereka. Ia tidak akan menuntut apapun dari orang lain, sementara ia sendiri terbebas dari hal itu, sebab semua ini membentuk substansinya. Dengan cara apapun ia melaksanakan pekerjaannya, ia tidak akan bertindak dengan cara yang tidak taat pada Tuhan. Apapun yang dimintanya dari manusia, tuntutannya tidak ada yang melebihi apa yang sanggup dicapai oleh manusia. Semua yang dilakukannya adalah menjalankan kehendak Tuhan dan demi pengelolaannya. Keilahian Kristus melampaui seluruh manusia. Oleh karena itu, ia memiliki otoritas tertinggi atas seluruh makhluk ciptaan. Otoritas ini adalah keilahiannya
yaitu watak dan wujud Tuhan sendiri yang menentukan identitasnya. Oleh karena itu, betapapun normalnya kemanusiaannya, tidak dapat disangkal bahwa ia memiliki identitas Tuhan sendiri. Dari posisi manapun ia berbicara dan bagaimana ia menaati kehendak Tuhan, tidak dapat dikatakan bahwa ia bukanlah Tuhan sendiri. Manusia yang bodoh dan bebal seringkali menganggap kemanusiaan Kristus yang biasa sebagai cacat. Bagaimanapun ia mengungkapkan dan menyingkapkan substansi keilahiannya, manusia tidak sanggup mengakui bahwa ia adalah Kristus. Semakin Kristus menunjukkan ketaatan dan kerendah hatiannya, manusia bebal memandang Kristus dengan semakin remeh. Bahkan ada orang-orang yang mengucilkan dan menghinanya, tetapi menempatkan gambar mewah orang-orang hebat itu di atas meja untuk disembah. Perlawanan dan ketidaktaatan manusia terhadap Tuhan berasal dari fakta bahwa substansi Tuhan yang berinkarnasi berserah pada kehendak Tuhan, juga dari kemanusiaan Kristus yang biasa. Disinilah terletak sumber dari perlawanan dan ketidaktaatan manusia terhadap Tuhan. Jika Kristus tidak memiliki kemanusiaannya atau tidak mencari kehendak Tuhan Bapa dari sudut pandang makhluk ciptaan, tetapi malah memiliki kemanusiaan yang luar biasa, maka mungkin tidak akan ada ketidaktaatan dalam diri manusia manapun. Alasan mengapa manusia selalu bersedia percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan di surga adalah karena Tuhan di surga tidak memiliki kemanusiaan dan ia tidak memiliki satupun kualitas sebagai makhluk ciptaan. Jadi, manusia selalu memandangnya dengan penuh hormat, tetapi menghina Kristus.